Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa li jami'i anbiya'il mursalin wal munazzilin mursalin sallallahu alaihi wa sallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Melanjutkan kajian kitab Usfuriyah pada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul khamisu utawi hadis kang kaping 5. An Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu iku den riwayatake saking Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Annahu setuhune Abu Dar iku qala dawuh sapa Abu Dar, qultu matur ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah, alimni mugi murui panjenengan ing kula amalan ing amal yuqarribuni ingkang saged nyaketaken apa amal ing kula ilal jannati dateng swarga wa yubaiduni lan nebihaken apa amal ing kula minan nari saking neraka. Hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Abi Dar Al-Ghifari bahwasanya Abu Dar ini pernah meminta kepada Rasulullah untuk diberitahu tentang amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan dapat menjauhkan dari neraka. Qala dawuh sapa Rasulullah, idza amilta nalikane nglakoni sira sayiatan ing laku ala fa'at biha mongko ngetut burine sira ing sayyi'ah hasanatan ing laku bagus. Jadi dawuhe Kanjeng Nabi ya, idza amilta sayyi'atan fa'at biha hasanatan. Jadi jika kamu melakukan keburukan, jika kamu melakukan kejelekan, maka segera iringilah dengan kebaikan. Jadi setelah kalian sampean panjenengan melakukan amal buruk, misalkan setelah menyakiti orang lain, setelah mencuri, itu maka segera diiringi dengan kebaikan. Segeralah membaca istighfar. Insya Allah perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan tadi akan terhapuskan dengan perbuatan yang baik. Jadi setelah melakukan keburukan, lek maring nglakoni elek iku yo aja tenger-tenger. Aku mau maring nglakoni elek terus piye iki. Jangan begitu, segeralah mengucapkan istighfar dan segera melakukan hal-hal kebaikan. Ya, segera bersedekah atau menolong orang lain atau apapun yang itu dinilai bagus. Ya, insya Allah perbuatan yang kita lakukan, perbuatan buruk yang sebelumnya kita lakukan itu menjadi terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan tersebut. Nah, qala dawuh sapa Abu Dzar qultu matur ingsun, aminal hasanati punapa menika setengah saking pinten-pinten kesaenan qaulu la ilaha illallah. Abu Dzar bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah ucapan la ilaha illallah itu juga termasuk kebaikan? Qala dawuh sapa Rasulullah, na'am, iya. Oh, tentu. Iya. Hiya yo iku luweh. Hiya utawi kalimat la ilaha illallah iku ahsanu luweh bagus-baguse al hasanati pira-pira kebagusan. Oh iya,
Nah, jadi ucapan la ilaha illallah itu adalah sebaik-baiknya perkara yang baik. Nah, itu dawuhe Kanjeng Nabi. Wa ala hadza lan iku tetep ing atase iki hadis hikayatun utawi hikayat. Nah, jadi hadis ini juga mengandung cerita, mengandung sebuah hikayat. Ya. Anna rajulan setuhune wong lanang iku kana ana sapa rajul wakifan iku wakifan wukuf bi arafati kelawan ana ing Arafah. Wa fiyatihi lan iku tetep ing dalem tangane rajul sab'atu ahjarin utawi pitu pira-pira watu. Nah, ini ada sebuah cerita dulu ada seorang pemuda yang sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Kemudian pemuda itu mencari batu sampai mendapatkan batu itu sebanyak 7 buah. Nah, faqala mongko ngucap sapa rajul Ishhadu neksenono sira kabeh anni saking ingsun inda Rabbina ing dalem ngarsane pangeran ingsun bi anni kelawan setuhune ingsun iku asyhadu nekseni ingsun alla ilaha illallah kelawan setuhune iku ora ana Tuhan kecuali Allah, ora ana pangeran kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah lan setuhune Nabi Muhammad iku utusane Allah. Jadi pemuda itu tadi mencari batu, kerikil ya, mencari batu di Arafah. Untuk apa? Untuk dijadikan saksi. Jadi batu tadi itu diambil oleh pemuda tadi itu, diajak ngomong ya. Wahai batu, ya, kerikil itu ngomong, "Hai batu, jadilah kau saksi ya bahwasanya aku telah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nanti kau jadilah saksi buat aku nanti ketika aku bertemu dengan Allah. Nah, jadi batu ini tadi itu disuruh untuk bersaksi. Ya, nyakseni lek pemuda tadi ini telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kok bisa? Ya, kok bisa batu kok dijadikan saksi? Ini hadis ini. Ya, hadis ini. Jadi apa yang terjadi nanti? Ya, batu kok dijadikan saksi? Ya, jadi jangan heran ya karena di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Jadi semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Ya, jangan dikira batu ini sesuatu yang mati. Ya, batu ini juga ciptaan Allah. Semua yang ada di dunia, semua yang ada di langit dan bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Ini salah satu karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini juga bisa mendengar ya batu, pohon, binatang ini berzikir kepada Allah. Nah, jadi jangan menganggap remeh ya kalau sesuatu itu bisa dijadikan saksi nanti di hadapan Allah. Fanama mongko nalikane turu sapa rajul. Faro'a mongko ningali sapa rajul fil manami ing dalem turune rajul. Kama yara kaya yen to weruh sapa annaimu wong kang turu. Ka annal kiamata kaya-kaya setuhune kiamat. Kemudian setelah laki-laki tadi itu, pemuda tadi, si rajul tadi itu meminta batu untuk bersaksi, kemudian dia tertidur. Di dalam tidurnya itu pemuda tersebut bermimpi bahwasanya seakan-akan dunia ini sudah kiamat. Jadi kalau ada riwayat tentang seseorang yang bermimpi tentang kiamat itu pasti benar. Jadi kalau ada orang mimpi tentang kiamat itu pasti benar. Qad qomat, iku qad qomat teman-teman wis jumeneng apa kiamat. Jadi kiamat itu seakan-akan memang sudah benar-benar terjadi di dalam mimpinya si pemuda tadi itu.
Wa annahu lan stuhune rajul iku husibatin hisab sapa rajul. Fawajabat mongko tetep lahu kedue rajul apa annaru neraka. Jadi ketika kiamat kemudian pemuda ini dihisab oleh Allah, ternyata kemudian dilihat di buku catatannya itu rapotnya merah semuanya, ya, abang kabeh. Loh, ini kamu kok amalnya buruk semuanya. Ya, ini kok catatan amalmu ini semuanya merah. Fawajabat lahun nar. Ya, akhirnya oleh malaikat ya diberitahu, wis lek ngono panggonmu nang neraka. Ya, kalau begitu kamu ke neraka. Ya. Fa akhadathu mongko nyekel ing rajul sapa al malaikatu malaikat. Falamma dhahabu mongko nalikane padha budalan sapa malaikat ila babin nari kelawan gawa ya bihi kelawan gawa rajul ila babin nari maring lawangen neraka. Fa idzan mongko dumadaan hajarun utawi watu mintil kal ahjari kang tetep saking mengkono-mengkono pira-pira watu. Nah, akhirnya ketika pemuda tadi ini hendak digiring ke neraka oleh malaikat, kemudian di depan pintu neraka itu ada batu yang sangat besar, yang mana batu itu menutupi pintunya neraka. Kaget malaikat, duh, ya apa ya kok enek batu ning kene gawedi. Apa ini kok ada batu yang sangat besar di sini ini? Nah, alqa ya, iku alqa nibaake apa hajar nafsahu ing awake hajar. Jadi batu tadi itu jatuh dan menutupi pintunya neraka. Ala babin nari ing atase lawange neraka. Fajtamaat mongko kumpul sapa malaikatu malaikat. Sapa malaikatul adabi malaikat penyiksa. Ala rafihi ing atase ngangkat watu. Falam yutiquhu mongko ora kuat sapa malaikat ing ngangkat watu. Sumasika mongko kari-kari den giring. Sumasika mongko kari-kari den giring sapa rajul. Ngeten. Sumasika mongko kari-kari den giring bihi kelawan rajul ila babi akhara maring lawang kang weneh. Fa idzan mongko dumadaan iku alaihi tetep ing atase lawang hajarun utawi watu kang weneh. Iku hajarun utawi watu akharu kang weneh. Mintil kal ahjari saking mengkono-mengkono pira-pira watu asabati kang 7. Nah, akhirnya para malaikat tadi itu berkumpul. Istilahnya rapat. Ini bagaimana ini? Kok ada batu sebesar ini yang menutupi pintu neraka? Coba kita angkat bersama-sama batu ini. Falam yutikuhu. Nah, akhirnya malaikat ini nggak kuat. Para malaikat ini nggak kuat untuk mengangkat batu tersebut. Nah, akhirnya pemuda tadi ini ya sudah kalau gitu. Kita masukkan lewat pintu yang lain saja. Nah, akhirnya ketika dimasukkan ke lewat pintu yang lain, tiba-tiba juga ada batu lagi yang sangat besar menutupi pintu neraka tadi itu. Nah, sampai pintu ke-7. Jadi dari pintu kedua dimasukkan ke pintu ketiga. Ternyata pintu ketiga juga tertutup oleh batu sampai pintu yang ke-7. Nah, falam yakduri mongko ora kuwasa sapa al malaikatu malaikat ala rafihi ing atase ngangkat watu. Akhirnya malaikat ini juga nggak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Nah, ternyata apa tadi itu? Batu yang dijadikan saksi oleh si rajul tadi itu, oleh pemuda tadi itu, ketika di dunia yaitu dalam bentuk kerikil, ternyata di akhirat bisa menjadi batu yang sangat besar ya, dan bisa menolong pemuda itu untuk tidak jadi masuk ke dalam neraka. Nah, ini hadis ya. Jadi harus percaya ya, kalau batu itu memang bisa menjadi saksi. Ya, kalau
ini bohongan, ya kenapa ini jadikan sebuah hadis, kenapa ini dihikayatkan, kenapa ini diceritakan. Akhirnya ya hatta siko, ya, sehingga den giring bihi kelawan rajul ila sab'ati abwabin tumeka maring pitu pira-pira lawang, ya. An-nari yaiku lawange neraka, ya, sampai pintu ketujuh tadi. Wa kanalan ono iku ala kulli babin ing atase saben-saben watu hajarun utawi watu mintil kal ahjari kang tetep saking mengkono-mengkono watu. Jadi sampai pintu ketujuh tadi juga tertutup oleh batu. Sumasiko mongko keri-keri den giring bihi kelawan rajul ila tahtil arsi maring ngisore ars, ya. Akhirnya karena pemuda tadi, ya, yang digiring oleh malaikat tadi itu tidak berhasil dimasukkan ke dalam neraka, ya, karena semua pintu neraka tadi itu tertutup oleh batu. Akhirnya malaikat ini wadul, istilahnya apa? Lapor kepada Allah, ya, diajak ke ars, ya. Fakolat mongko matur sopal malaikatu para malaikat Rabbana duh pangeran kula anta utawi panjenengan tak lamu punika langkung pirsa bi amri abdika kelawan perkorone kawula panjenengan. Ya Allah, duh Gusti pangeran kula niki kula mlebetaken, ya, pemuda ini saya masukkan ke dalam neraka. Tapi ternyata di depan pintu neraka itu ada batu-batu yang menutup pintu neraka. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pemuda ini? Ya Allah, jenengan yang lebih tahu, ya, dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan pemuda ini. Ya. Wa innalan stuhne kula la najidu punika mboten manggih kula lahu kangge munika rajul sabilan ing dalan ilan nari tumuju dateng neraka. Sakjane nopo, ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan pemuda ini, ya Allah, sehingga saya tidak menemukan jalan untuk menggiring pemuda ini ke dalam neraka. Faqala mongko dawuh sapa Rabbu pangeran tabaraka wa taala abdi he kawula ingsun asyhata wis nyekseni sira al ahjaro ing pira-pira watu falam tudayyi mongko ora nyak-nyakake apa ahjar haqqaka ing hake sira fa kaifa mongko halih kepriye udayyi nyak-nyakake ingsun ana ya ingsun haqqaka ing hak sira. Wa ana halih tawi ingsun iku syahidun nekseni bi syahadatika kelawan syahadat sira. Nah, akhirnya malaikat tadi diberitahu oleh Allah. Malaikat, iki hambaku, ya. Hambaku ini telah bersaksi, ya, telah meminta batu-batu tadi itu, ya, yang menutup neraka itu untuk menyaksikan bahwa dia itu sudah mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku dan Muhammad adalah utusanku. Dan ini jawaban dari Allah. Ya. Maka bagaimana aku tidak memenuhi haknya si batu tadi dan si rajul tadi itu? Ya. Maka aku juga tidak akan menyia-nyiakan haknya batu itu yang hendak menjadi saksinya si rajul tadi itu. Jadi nanti misalkan, ya, jadi tidak hanya manusia saja yang bisa dijadikan menjadi saksi itu. Ya, biasanya kan, sini, kalian sini, tolong ya saksikan aku akan bersyahadat. Ya, tapi ini batu, ya. Batu ini juga bisa dijadikan saksi dan batu ini tetap memperoleh haknya di hadapan Allah untuk menjadi saksi si pemuda tadi itu. Nah, akhirnya batu ini juga menjadi penolong
pemuda tersebut, dan akhirnya ketika malaikat hendak menggiring ke neraka, pintu neraka tadi itu tertutup oleh batu yang semula dijadikan saksi oleh pemuda tersebut. Ya. Qala dawuh sapa Allah, udkhuluhu mlebokake sira kabeh ing iki rajul al jannata iku al jannata ing dalem swarga. Nah, akhirnya malaikat tadi itu dipanggil oleh Allah. Ya sudah kalau begitu, kamu masukkan saja ini hambaku ke dalam surga. Masukkan pemuda ini ke dalam surga. Falamma qaruba mongko nalikane wis parek min babil janani maring lawange swarga, idan dumadaan abwabuha utawi pira-pira lawange swarga iku mughallaqatun den tutup. Nah, kemudian ketika sampai mendekat ke pintu surga, ya, ternyata pintu surga itu masih tertutup, ya, masih tertutup. Fajaat mongko teko apa syahadatu alla ilaha illallah pasaksen, ya, syahadatu alla ilaha illallah. Tiba-tiba ketika pintu surga itu masih tertutup, tiba-tiba syahadat itu tadi datang, ya. Syahadat tadi itu datang. Ya, ini wallahu a'lam, ya. Syahadat ini berupa malaikat, ya, berupa manusia atau berupa apa? Wallahu a'lam. Yang jelas, ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, jadi ketika pintu surga ini tadi masih tertutup, syahadat tadi itu datang yang menjadi saksi, yang dijadikan saksi apa? Yang telah diikrarkan oleh pemuda tadi itu. Ya. Wa futihat lan den buka apa abwabuha pira-pira lawange swarga. Kulluha sekabehane lawang fadakhala mongko mlebu sapa ar-rajulu wong lanang iku mau. Nah, akhirnya Allah merintahkan, ya sudah kalau gitu, masukkan hambaku ini ke dalam surga lewat pintu mana saja. Nah, akhirnya berkat syahadat tadi itu, ya, akhirnya bisa membukakan pintu surga. Nah, jadi inilah pentingnya kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, jadi barang siapa yang di akhir hidupnya itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, itu tadi hikayat yang pertama, ya, terkait dengan amalan yang bisa mendekatkan dengan surga. Wahaka, nah ini cerita yang kedua. Wahakalan cerita sapa al imamu Imam Az-Zahidu, Imam Zahid Sayyidil Mufti kang dadi Sayyidil Mufti rahmatullahi alaih. An abihi saking bapake Sayyid Mufti. Al Mufti ya Mufti rahmatullahi alaih. Qala dawuh sapa abil Mufti. Inna Musa setuhune Nabi Musa sholawatullahi alaih naja munajat sapa Musa robahu ing pangerane Musa. Jadi ini adalah ada cerita, ya, dari seorang imam, ya, Imam Zahid, ya, ini seorang mufti yang bapaknya ini juga seorang mufti, dan cerita ini juga diceritakan oleh bapaknya ini. Bahwasanya dulu pada zamannya Nabi Musa, ya, itu Nabi Musa itu pernah bermunajat kepada Allah, ya, pernah berbisik kepada Allah. Istilahnya itu juga kalau dalam bahasa Jawa ini wadul, ya, wadul kepada Allah. Faqala mongko matur sapa Musa, ya Rabbi duh pangeran kula, khalaqta damel panjenengan khalqan ing makhluk. Warob baitahum lan didik, ya, lan merawat panjenengan ing makhluk, ya, bini amatika kelawan nikmat panjenengan, warizkika lan rizki panjenengan, tsumma taj'alhum mongko keri-keri ndadekaken panjenengan ing makhluk
yaumal kiamat ing dalem dinten kiamat finarika ing dalem neraka panjenengan. Nabi Musa ini bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, panjenengan ini menciptakan manusia, menciptakan makhluk. Kemudian panjenengan ini juga merawatnya, ya, memberi kecukupan kepada makhluk yang panjenengan ciptakan. Jadi nggak mungkin Allah itu menciptakan kemudian kok dijarne begitu saja, itu nggak mungkin. Jadi kalau Allah menciptakan pasti juga bakal dicukupi, ya, bakal diberikan rezeki oleh Allah. Nah, jadi Nabi Musa tadi itu munajat, ya Allah, panjenengan ini menciptakan makhluk, panjenengan ini merawatnya dan mencukupinya makhluk-makhluk yang jenengan ciptakan itu. Nah, tapi kenapa pada akhirnya kok panjenengan masukkan ke dalam neraka? Nah, ini pertanyaannya dari Nabi Musa. Nah, fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala ilaihi maring Nabi Musa. Ayya Musa tegese he Musa, kum tangiyo sira. Fazra mongko nandura sira zar'an ing tanduran. Fazara'ahu mongko nandur sapa Musa ing zar'an. Wasaqahu lan nyirami sapa Musa ing zar'an. Wa qoma lan ngrawat sapa Musa alaihi ing atase zar'an. Ya. Kemudian Allah itu memberikan jawaban, ya, tidak memberikan jawaban yang pasti, tidak secara langsung, tapi malah memerintahkan Nabi Musa ini untuk bercocok tanam. Akhirnya tanpa banyak tanya akhirnya dilakukan oleh Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Musa ini bercocok tanam dan sampai tanamannya itu juga disirami oleh Nabi Musa. Ya. Kemudian juga sampai ini hatta hasodahu, sehingga manen sapa Musa ing zar'an, sehingga tanaman tadi itu sampai dipanen oleh Nabi Musa. Wadasahu lan ngitek-ngitek sapa Musa ing zar'an. Nah, akhirnya juga ditanam, dirawat sampai panen. Faqala mongko dawuh sapa Allah lahu maring Musa, ma fa'alta, ma ing opo fa'alta agawe sira bizar'i'a kelawan tanduran sira. Apa yang telah kamu perbuat? Ya, ketika sudah panen ditanya oleh Allah, "Ya Musa, apa yang setelah kamu perbuat terhadap tanamanmu kemarin itu?" Qala matur sapa Musa, qad rafa'tuhu, teman-teman sampun ngunggahake kula. Kula sampun manen Gusti. Ya, saya sudah memanennya. Ya. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala. Fama mongko ing apa tarokta ninggal sira minhu saking zar'an syai'an ing sawiji-wiji. Terus ketika memanen, apa yang kamu lakukan terhadap tanamanmu itu? Ya, kenapa ini bagaimana hasil tanamanmu? Ya, ditanya seperti itu. Qala matur sapa Musa, ya Rabbi duh pangeran kula, ma taroktu mboten nilar kula ilama angin ing punapa iku la khaira ingkang boten wonten kebagusan iku maujud fihi ing dalem ma. Dawuh Kanjeng Nabi Musa, saya tidak meninggalkan, ya, saya tidak mengambil kecuali yang bagus-bagus. Yang saya ambil, yang bagus ya saya ambil, yang buruk-buruk ya saya buang. Ya, kenapa wong ini yang buruk kok? Ya tidak saya ambil. Kalaupun dijual juga tidak laku. Itu kata Nabi Musa. Qala dawuh sapa Allah ya Musa he Musa. Fa inni mongko stuhune ingsun iku udkhilu nglebokake ingsun annara ing dalem neraka. Man ing wong la khaira kang ora ana kebagusan iku maujud fihi ing dalem man.
Itu ibaratnya ya seperti itu tadi saya. Nah, kamu tadi kan menanam, ya, menanam tanaman, kamu menyiraminya, merawatnya sehingga memanen. Ya, yang baik-baik kamu ambil dan yang buruk-buruk kamu buang. Aku pun juga seperti itu. Dawai Allah, aku pun juga seperti itu. Ya, hamba-hambaku ini, ya yang baik-baik ya saya masukkan ke surga. Yang tidak punya kebaikan sama sekali, ya aku masukkan ke dalam neraka. Jadi sudah jelas kan, ya maksudnya tadi dari pertanyaanmu itu tadi. Ya, dijawab seperti itu oleh Allah. Ya. Qala, bundi wau. Qala matur sapa Musa Nabi Musa, man punika sinten? Sinten tiyang ingkang boten gadah kebaikan sama sekali punika. Ya, sinten tiyang ingkang boten kagungan kesaenan punika. Ya. Huwa utawi man. Ya. Qala dawuh sapa man alladzi yastangkifu. Ya iku wong kang gumedhe sapa man ayakula saking yen to ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya iku wong ya yaitu orang yang meremehkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, ini kata Allah termasuk orang yang menyepelekan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah orang yang tidak punya kebaikan. Nah, alhamdulillah demikian tadi ya sudah selesai kajian kitab Usfuriyah hadis yang kelima. Ya, semoga kajian tadi dapat bermanfaat ya dan semoga kita diberikan keimanan yang kokoh oleh Allah dan senantiasa tertancap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga di akhir hayat nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.